warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu penguji penilai kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nelmi Hartati Siregar, guru MTS Muallimin Unifa Medan, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini saya melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara luring. Untuk perekaman praktek pembelajaran saya laksanakan pada hari Senin 6 Desember 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian pembelajaran yang saya laksanakan bersama peserta didik. Selamat menyaksikan. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Said, Gum, Ikram bisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik, apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu cek dulu satu-satu ya. Nurhaliza, Ilmi, hadir Bu. Zara, hadir Bu. Fatih, hadir Bu. Cantika, hadir Bu. Aisyah, hadir Bu. Nafrija, Cynthia, hadir Bu. Rashid, Hadir, Bu. Rafli, Hadir, Bu. Pari. Hadir, Bu. Baik, anak-anak Ibu hadir semua ya. Nah, anak-anak Ibu ya, kita harus semangat belajar hari ini ya. Ya, Bu. Nah, kenapa? Karena dalam menuntut ilmu kita harus tetap semangat. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Nah, seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, sampai mau mati pun kita disuruh menuntut ilmu. Itulah perlunya ilmu tersebut. Nah, kemudian juga anak-anak harus tahu. Nah, modal utama dalam hidup itu adalah ilmu. Dengan ilmu kita bisa meraih kesuksesan.
mempelajari cerita teks fantasi, di mana cerita teks fantasi dan cerita dongeng itu sama-sama karya sastra. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. 4.3 menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak, perbedaan antara dongeng dengan cerita fantasi itu, kalau dia cerita dongeng itu dia hayalannya berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat ya. Nah, tapi kalau cerita fantasi hayalannya itu berdasarkan pemikiran ataupun berdasarkan pendapat si penulis cerita. Makanya bedanya ya. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu nanti diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi. Nah, yang kedua nanti anak-anak ibu mampu menentukan jenis teks cerita fantasi tersebut ya. Yang ketiga nanti anak-anak ibu diharapkan mampu menganalisis struktur atau bagian-bagian daripada cerita fantasi tersebut. Yang keempat, nanti anak-anak ibu akan diharapkan mampu menentukan rangkaian ceritanya. Rangkaian cerita dalam teks cerita fantasi. Yang kelima, nanti anak-anak ibu mampu menyimpulkan ya isi teks cerita fantasi. Nah, kemudian yang terakhir nanti kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, hasil kerja kelompok kalian. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Nah, kemudian kita akan melakukan tanya jawab tentang video tersebut. Nah, kemudian nanti ada tugas individu yang akan kalian kerjakan. Nah, setelah mengerjakan tugas individu, kita akan melanjutkan mengerjakan tugas kelompok. Nah, setelah selesai baru kita nanti mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut. Paham? Paham, Bu. Nah, semangat? Semangat, Bu. Ya, baik, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan menyaksikan tayangan video ya. Outside the deep magic to me which I was there when it was written. Sudah disaksikan? Seru? Nah, baik. Dari tayangan video tadi ya, sudah disaksikan sama-sama ya. Nah, dari tayangan yang sudah kalian saksikan, kira-kira ada pertanyaan? Ada ya, Bu? Nah, baik. Kak Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita yang kita saksikan tadi, kira-kira menceritakan kisah tentang apa, Bu? Baik ya, tadi kita sudah menyaksikan tayangan klip ya, cerita fantasi dengan judul Chronicles of Narnia ya. Nah, film ini, cerita fantasi ini mengisahkan petualangan anak manusia ya ke dunia lain gitu, ke dunia Narnia ya, itu dia ceritanya. Cerita ini bermula ketika 4 bersaudara dikirimkan orang tuanya ke pedalaman Inggris karena ada kabarnya mau ada perang dunia kedua ya, dibom ya. Nah, makanya mereka diungsikan ke rumah seorang profesor. Nah, sampai di sana karena banyak peraturan, banyak aturan, mereka bermain petak umpet ya, di mana salah satu dari mereka yaitu Lucy menemukan sebuah lemari dan dia masuk ke dalam lemari tersebut. Nah, karena dia udah masuk ke dalam lemari, dia menemukan dunia Narnia. Nah, mereka pun mengadakan petualangan seperti yang kalian saksikan di film tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah filmnya. Nah, paham?
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita itu, Bu? Nah, baik ya. Nah, adapun tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita itu banyak sebenarnya ya. Banyak ya, kalian lihat sendiri ya. Ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk hewan ya. Nah, tapi di situ ada tokoh utama ya, di mana tokoh utama itu mereka yang punya peranan lebih banyak muncul, antara lain itu ada Peter. Ya, ada Peter, kemudian ada Susan ya. Kemudian ada Edmund, nah kemudian ada Lucy. Nah, kemudian di situ ada Aslan yang berbentuk singa ya. Nah, yang berbentuk singa. Kemudian ada penyihir putih. Nah, itulah tokoh-tokoh yang memiliki peranan atau yang tokoh utama dalam cerita tersebut. Paham? Nah, ada pertanyaan lain? Saya Bu. Baik, Kak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, melihat dari cerita yang kita saksikan tadi, ceritanya tidak masuk akal. Jadi cerita fantasi itu apa sih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, apa sih Bu sebenarnya cerita fantasi itu? Nah, di situ kok nggak masuk akal ya ceritanya ya. Nah, baik, Ibu akan jelaskan ya. Cerita fantasi adalah karangan yang berisi kisah penuh imajinasi dan khayalan melebihi realita. Jadi dalam teks tersebut menggunakan kisah khayalan. Artinya begini, cerita fantasi itu adalah cerita imajinasi, cerita khayalan. Hanya terjadi dalam dunia khayalan, tidak terjadi dalam dunia nyata. Makanya tadi di situ ada hewan bisa bicara ya, namanya juga khayalan. Nah, kira-kira seperti itu Kak Aisyah, paham? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Ya baik, silakan Kakak Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kita saksikan tadi, Bu, kisah di dalamnya kan tidak nyata, Bu. Jadi apakah itu merupakan salah satu dari ciri cerita fantasi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya, akan dijelaskan apakah keanehan tadi merupakan ciri cerita fantasi seperti itu ya. Nah, baik anak-anak Ibu, cerita fantasi itu memiliki beberapa ciri-ciri ya. Nah, diantaranya satu itu temanya sifatnya magic. Apa itu magic? Iya, sihir ya, ada magicnya, ada sihirnya. Temanya harus mempunyai keunikan atau memiliki sihir atau memiliki keanehan ya. Ada yang khayalannya ya. Kemudian yang kedua, memiliki isi cerita yang tidak dibatasi oleh realita. Nah, dia nggak harus bersifat nyata. Nah, tidak ada batasannya. Dia boleh melampaui khayalan manusia. Nah, boleh sesuatu yang nggak mungkin terjadi di dunia di sana boleh terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu isi cerita terbuka terhadap khayalan. Nah, namanya juga fantasi ya, sifatnya khayalan. Nah, yang berikutnya adalah di dalam cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan seperti sihir, makhluk gaib, maupun sesuatu yang misterius. Nah, contohnya di situ tadi bisa kalian lihat ya, ada keanehannya. Nah, anehnya apa sih aneh? Aneh nggak film tadi? Aneh ya, aneh. Singa bisa bicara ya, aneh itu ya. Nah, kemudian menggunakan latar dapat menembus ruang dan waktu. Nah, kalau mereka itu kan awalnya kan dari satu desa, dari satu tempat, kemudian berpindah ke tempat lain, dari dunia nyata berpindah ke tempat alam Narnia. Nah, ada dua alam dan ada dua tempat di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah terdapat tokoh yang memiliki keunikan
keunikan. Tokoh-tokohnya unik di situ. Nah, dia tadi tokohnya di situ ada dia separuh manusia, separuh keledai, ya, separuh banteng, separuh manusia. Yang unik ya itu adalah ciri-ciri dari cerita fantasi. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Paham? Ada pertanyaan lain? Saya Bu. Ya, apakah Nurhaliza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu, seperti yang kita ketahui kan, ketika ingin membuat teks ataupun cerita, biasanya ada unsur-unsur ketentuannya sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sama unsur-unsur cerita fantasi dengan cerita lainnya? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, menanyakan apakah sama unsur dalam cerita fantasi dengan unsur cerita lainnya seperti novel atau cerpen ya Kak ya? Nah, seperti itu. Nah, pada dasarnya karya sastra itu memiliki dua unsur ya, unsur intrinsik dan ekstrinsik itu sama ya. Nah, demikian juga di dalam cerita fantasi unsurnya itu yang pertama itu adalah tema. Nah, di mana tema ini merupakan kunci utama dalam membuat sebuah cerita. Kalau tidak ada tema, kita tidak bisa membuat cerita. Harus tentukan dulu temanya, dan temanya tentang apa, gitu baru kita bisa membuat cerita. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Ya, ada orang yang memainkan perannya. Nah, serta sifat yang dimiliki oleh orang yang memainkan peran itu. Misalnya tokohnya berapa? Tokoh antagonis, protagonis itu kan ada ya, sesuai dengan sifatnya. Nah, ada itu namanya penokohan, tokoh dan penokohan. Kemudian ada latar. Latar itu tahu tempat terjadinya satu peristiwa, ya. Nah, atau bisa juga dikatakan waktu terjadinya sebuah peristiwa, atau bisa juga suasana. Jadi latar itu ada tiga: waktu, tempat, dan suasana. Nah, kemudian ada alur. Nah, alur itu adalah rangkaian ceritanya. Dimulai dari mana cerita itu? Ya, alurnya bagaimana? Makanya alur maju, alur mundur. Dari mana rangkaiannya? Mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi. Itu adalah alurnya, rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini artinya bagaimana seorang pencerita menceritakan cerita tersebut. Nah, apakah dia menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, ya tergantung dari segimana cerita itu diceritakan. Nah, yang terakhir adalah amanat. Nah, apa itu amanat? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan si penulis cerita melalui ceritanya. Apa yang pesan yang ingin disampaikannya? Pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Ya, paham? Nah, ada pertanyaan lagi? Ya Kak, Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, setiap sebuah cerita pasti mempunyai strukturnya masing-masing. Di sini saya ingin bertanya, apa sajakah struktur dalam cerita fantasi tersebut? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, apakah struktur yang terdapat dalam cerita fantasi seperti itu ya? Baik, cerita fantasi juga memiliki struktur ya, di mana struktur itu adalah bagian-bagian. Nah, adapun bagian-bagian yang terdapat dalam cerita fantasi itu ada yang pertama orientasi, di mana orientasi ini adalah bagian awal tahap perkenalan, baik itu perkenalan tokoh, latar, dan peristiwanya. Nah, kemudian yang kedua adalah komplikasi. Nah, di mana bagian komplikasi ini awal munculnya permasalahan sampai memuncaknya permasalahan. Nah, dan yang ketiga adalah bagian resolusi. Nah, kalau sudah di akhir, yang namanya juga akhir, pasti adalah penutup. Ya, bagian akhir atau bagian penyelesaian dalam sebuah cerita. Paham? Paham? Masih ada pertanyaan lagi? Ada.
tugasnya adalah tentukan unsur pembangun ya. Kalian menentukan unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan jenisnya. Jenis cerita apa ini? Nah, yang ketiga, tentukan strukturnya atau bagian-bagiannya ya. Mana bagian komplikasi, mana bagian orientasi, mana bagian komplikasi, dan mana bagian resolusi ya. Jenisnya tadi mana yang cerita fantasi total, irisan ya. Nah, silahkan dikerjakan, jangan mencontek. Sudah selesai? Baik, Ibu kumpul ya. Baik, terima kasih ya. Mari kita lanjutkan tugas berikutnya ya. Karena ini tugas kelompok, mari kita buat kelompok. Ayo disusun kelompoknya. Mari yuk. Bang, dikumpulkan berbentuk kelompok, berbentuk lingkaran. Ayo berbentuk lingkaran. Ayo. Kakak berbentuk lingkaran. Nah, ayo ini. Sudah. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Nah, perhatikan. Karena ini adalah tugas kelompok, jadi mengerjakannya pun harus bersama ya. Harus saling bertukar pikiran, harus bersama ya, harus kompak. Ayo dikerjakan ya. Tes kelompoknya ini dilihat ya di situ. Dia yang pertama itu susunlah rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita tersebut ya. Kemudian simpulkan cerita tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Nah, tugasnya berarti ada dua ya. Silahkan dikerjakan. Selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kita mulai. Masih kita mulai ya. Kita mulai sekarang persentase atau membacakan hasil diskusi. Nah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Mana kelompok 1? Nah, ayo kelompok 1 kita mulai. Saya, Bu. Ya, Kakak Aisyah silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Humaira akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Adapun hasil diskusi kami dari rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita si Nina. Ceritanya bermula dari Nina yang tinggal di panti asuhan karena tidak ada keluarga yang mengadopsinya, karena alasan tidak sanggup bahkan ketakutan untuk mengasuhnya. Kemudian kisah berlanjut pada saat Nina bersin mengeluarkan percikan cahaya keemasan dari hembusan mulutnya. Kemudian Nina terkejut dan ketakutan akan hal tersebut. Nina semakin tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan akhirnya mamanya menjelaskan bahwa Nina adalah seorang penyihir sama sepertinya. Adapun kesimpulan pada cerita sihir Nina, seorang anak bernama Nina adalah anak yang tinggal di sebuah panti asuhan.
Nina sering berpindah-pindah keluarga karena keluarga yang mengadopsinya selalu melepaskannya. Pihak panti asuhan selalu bertanya-tanya apakah Nina nakal, tetapi keluarga yang mengadopsinya selalu beralasan tidak sanggup dan bahkan ketakutan untuk mengasuh Nina. Kini Nina sangat beruntung karena memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Keluarga barunya memperlakukan Nina seperti anak kandung mereka satu-satunya. Sekarang Nina telah berbahagia dengan keluarga barunya. Namun ternyata Nina memiliki sihir dan ibu tirinya juga memiliki sihir. Nina terkejut akan hal itu. Demikian hasil diskusi kami. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah terima kasih Kakak Aisyah. Nah, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Bu. Ya silakan Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jenis cerita fantasi tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis cerita sihir Nina merupakan jenis cerita fantasi total. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihir Nina itu merupakan jenis cerita fantasi total ya. Nah, dalam dunia nyata tidak ada manusia yang memiliki kekuatan gaib atau kekuatan supranatural, hanya ada dalam khayalan ya. Nah, baik sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 2. Ya, silakan Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Husaini, perwakilan kelompok 2. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok 2 ialah tentang sihir Cina. Rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita ini adalah ceritanya bermula dari Nina yang tinggal di panti asuhan karena tidak ada mengadopsi dengan alasan tidak sanggup. Kemudian kisah berlanjut saat bersih Nina mengeluarkan percikan cahaya keemasan dari mulutnya. Kemudian Nina terkejut dan ketakutan dengan hal tersebut, dan Nina semakin tidak paham apa yang terjadi, dan akhirnya mamanya menjelaskan bahwa dia adalah seorang penyihir sama seperti mamanya. Kesimpulan dari cerita sihir Cina adalah pada awalnya keluarga Nina yang lama itu tidak sebaik keluarga Nina yang sekarang, karena keluarga Nina yang dulu itu beralasan tidak sanggup atau bahkan ketakutan untuk mengasuh Nina. Tapi alangkah beruntungnya Nina memiliki keluarga idaman yang sangat menyayangi Nina kali ini. Keluarga barunya benar-benar memperlakukannya bak anak kandung satu-satunya yang mereka miliki. Demikian hasil presentasi kelompok 2. Apabila ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya tentang hasil diskusi kelompok 2? Ibu
menjadi dua macam, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Sedangkan berdasarkan latar, cerita fantasi juga dibagi menjadi dua macam, yaitu lintas waktu dan lintas zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kakak Cantika. Ya, hari ini kita belajar tentang cerita fantasi. Kita belajar tentang cerita khayalan ya, di mana cerita fantasi itu merupakan suatu cerita yang tidak bisa dalam dunia nyata ya. Kemudian cerita fantasi itu memiliki ciri-ciri tadi. Yang pertama itu ada pemilikan tokoh, ada temanya tentang ada magicnya ya. Nah, kemudian ada unsur-unsurnya, contohnya amanah, ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, ya sudut pandang dan amanat. Jenisnya ada dua, total dan irisan. Nah, ya strukturnya ada tiga, yaitu orientasi, komunikasi, dan resolusi. Itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian anak-anak ibu, nah kelompok satu tadi presentasinya sudah bagus ya, sudah bagus. Kelompok dua masih agak kurang sedikit ya. Nah, masih ada kekurangannya ya. Kemudian dari kelompok 3 pun tadi sudah bagus, sudah lengkap